Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Vietnam tak terima, media internasional akui Timnas Indonesia lebih baik dari Vietnam. Sosok mimpi buruk yang ditakuti Vietnam. Tiket laga Timnas Indonesia versus Vietnam ludes terjual. Vietnam bakal gunakan taktik cari aman hadapi Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis 21 Maret besok. PSSI sudah membuka penjualan tiket Timnas Indonesia versus Vietnam secara online sejak awal Maret. Tiket pertandingan Indonesia versus Vietnam dibagi dalam 4 kategori. Mulai dari Upper Grandstand, Garuda North and South Stand, Garuda West and East Stand, lalu Premium West and East. Harga tiket termurah Timnas Indonesia dijual dengan harga Rp100.000 untuk kategori Upper Grandstand. Sedangkan tiket termahal untuk kategori Premium West and East yang dibanderol Rp750.000. Namun diketahui sampai hari ini, tiket laga ini sudah sold out atau habis terjual. Antusiasme supporter Indonesia memang luar biasa. Dengan ludesnya tiket ini, SUGBK bakal memerah di laga nanti. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada laga kedua fase grup Piala Asia 2023 19 Januari lalu di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Satu-satunya gol kemenangan Timnas Indonesia diciptakan oleh Asnawi Mangkualam. Kemenangan itu jadi yang perdana untuk Timnas Indonesia atas Vietnam sejak 2016. Selain itu, hasil tersebut juga membuat Vietnam tersingkir dari fase grup Piala Asia 2023. Yaakob Sayuri sendiri tampil penuh pada laga bersejarah tersebut. Meski tampil dan sukses membantu Timnas Indonesia meraih 3 poin, pemain 26 tahun itu sudah melupakan momen laga melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Pemain asal PSM Makassar tersebut berkonsentrasi penuh untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Pasang yang dijuluki Si Kijang dari Pulau Dewata saat masih berseragam Timnas Indonesia dan Pelita Jaya tersebut memprediksi Vietnam akan bermain dengan skema middle block alias bermain setengah lapangan alih-alih high pressing seperti yang dilakukan saat Piala Asia 2023. Legenda Timnas Indonesia yang juga bermain untuk Timnas Timor Leste, Miro Baldo Bento, memiliki pandangan serupa dengan Pasek Wijaya. Ia menilai Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bukan tanpa alasan, dengan adanya pemain naturalisasi, Miro Bento melihat ada perkembangan signifikan yang ditunjukkan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. JIZ tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan laga debutnya. Pasalnya, proses naturalisasinya baru saja kelar sehingga ia tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Baik naturalisasi Timnas Indonesia tersebut, optimistis tidak perlu adaptasi terlalu banyak di skuad Garuda. Ia menyebut ada kesamaan sistem permainan di Timnas Indonesia dan di klubnya Venezia. Ia menyebut Venezia juga menggunakan skema 3 back sehingga ia bisa beradaptasi dengan cepat di Timnas Indonesia. JIZ sendiri punya modal yang bagus untuk bermain di Timnas Indonesia pada jeda internasional kali ini. Di musim ini ia sudah 18 kali tampil sebagai starter di skuad Venezia. Izez optimistis bahwa dengan jam bermainnya yang reguler di Venezia, ia siap untuk tampil dengan performa yang apik di Timnas Indonesia. Izez sendiri kemungkinan besar langsung jadi starter di skuad Timnas Indonesia melawan Vietnam nanti. Ini disebabkan 2 bek kunci Indonesia, Jordi Amat dan Elkan Bagot, harus absen karena cedera sehingga Izez berpotensi tampil sebagai starter. Amunisi baru Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mengaku tak masalah jika ditempatkan di posisi manapun. Pemain yang memperkuat klub Eredivisie Fortuna Sittard itu mengatakan, selama ia dapat membantu tim maka ia siap untuk dimainkan.
Ketika disinggung posisi apa yang ia sukai, Ragnar mengaku biasa bermain di posisi penyerang tengah maupun sayap. Kemampuan inilah yang lebih disukai oleh Shin Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diketahui kerap melakukan eksperimen strategi yang mengandalkan pemain berkemampuan versatile. Dengan begitu, Astaye bisa mengotak-atik formasinya dengan dukungan pemain yang serba bisa di posisi manapun. The Tau 24/7 tak terima timnas Vietnam diprediksi kalah dari timnas Indonesia oleh media ternama dunia Sportskida. Timnas Vietnam mengatakan prediksi skor yang dikeluarkan Sportskida merupakan hasil yang mengejutkan. Baru-baru ini Sportskida yang merupakan salah satu media asal India memberikan preview laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Dalam preview yang mereka keluarkan, timnas Indonesia diprediksi menang 1-0 atas timnas Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemberitaan tersebut yang membuat The Tau 24/7 bersuara. The Tau 24/7 seakan tak terima timnas Vietnam diprediksi kalah dari timnas Indonesia. Sekarang tinggal pembuktian di lapangan siapa yang lebih kuat antara timnas Indonesia dan Vietnam. Timnas Indonesia sejak Senin 18 Maret kemarin intens berlatih di Stadion Madia Jakarta. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand telah mengetahui cara kalahkan Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pemain KMSK Denze itu, timnas Indonesia harus bermain sebaik di Piala Asia 2023 demi bisa menumbangkan Vietnam. Skuad Garuda punya modal bagus menatap laga pertamanya karena berhasil kalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 pada pertemuan terakhir. Adapun pertemuan tersebut terjadi pada fase grup Piala Asia 2023 lalu. Marcelino mengakui kemenangan itu sangat berpengaruh bagi timnas Indonesia. Pemain KMSK Denze ini ingin skuad Garuda bisa menampilkan kembali performa terbaiknya di laga kontra Vietnam mendatang. Seperti diketahui, Lino merupakan sosok mimpi buruk bagi Vietnam di pertemuan terakhir. Akselerasi Marcelino mampu mengecok 3 pemain Vietnam yang menyebabkan bek Vietnam mendapat kartu merah lantaran frustasi dengan aksi Marcelino. Dengan sudah resmi jadi WNI, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah berkesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun mereka belum bisa tampil pada pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis besok malam. Hal itu karena keduanya harus berpindah federasi terlebih dahulu dari KNVB ke PSSI agar bisa bermain bersama skuad Garuda. Keduanya diupayakan PSSI bisa bermain saat melawan Vietnam di My Ding Stadium Hanoi 26 Maret mendatang. Meski masih harus sedikit bersabar sebelum menggunakan seragam tim merah putih, Tom Haye mengaku siap memberikan kemampuan terbaiknya dan membawa timnas mampu bersaing di level internasional.